mengatai Yesus. Jadi seperti ini dia sekarang. Kakinya hilang satu. Ada ya nanti dikira orang ada kaki aku. Oh, masih ada kakinya rupanya. Ada kaki aku aja. Ini aku di rumah Kak Titis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat pemujat Yesus Julius ya, yang kemarin habis sakit. Karena orang yang berhasil ngatur 2 istri itu akan lebih hebat daripada 1. Yang 3 lebih hebat daripada yang 2, 4 apa lagi. Makanya nikah 4 Superman. Salam semuanya, selamat datang kembali bersama saya di channel Lihat Official. Ya, pada channel ini kita kembali lagi akan mereaction video TikTok lagi. Dan mohon maaf sebesar-besarnya karena sekitar 3 hari saya tidak upload video dengan beberapa alasan. Ada lain hal yang memang saya harus kerjakan dan tidak memungkinkan saya untuk membuat video reaction. Oleh sebab itu pada video reaction kali ini kita mereaction video secara random lagi. Oleh sebab itu langsung aja kita ke videonya. Darius.bowling. Orang Islam akal sehat dijamin bro, makanannya bergizi, tidak makan babi, barang haram. Orang Islam akal sehat dijamin bro. Majanannya bergizi, tidak makan babi, barang haram. Iya, tidak makan babi tapi minum kencing onta kan sama saja. Oke, kita next lagi. Ini ada komentar lagi nih, jawab oleh abang ini. Eropa dulu 75% penganut Kristen, sekarang cuma 25%. Lama-lama habis, orang cerdas pasti mualaf. Eropa dulu 75% penganut Kristen, sekarang cuma 25%. Lama-lama habis, orang cerdas pasti mualaf. Kenapa kau pikirnya jauh-jauh, bos? Eropa mengalami kemunduran, bukan pindah ke Islam, bukan menjadi negara Islam, tapi mereka memilih menjadi sekuler, paham sekuler, atau tidak beragama. Ini pasti modal dengar, tidak membaca. Dan yang kedua, kenapa harus kau pikir Eropa? Di Timur Tengah saja mengalami perubahan pergeseran Islam yang cukup drastis. Jangankan di Timur Tengah, di Indonesia sendiri, tempat-tempat yang dulu kantong-kantong Islam, sekarang tidak lagi 100% Muslim. Contohnya di Sumatera Barat. Dulu kan itu sampai 100% Muslim. Tapi sekarang tidak bisa dikatakan 100% Muslim lagi. Ada banyak murtadin yang asal dari Sumatera Barat, dari Aceh ada, dari Makassar ada, dari Jawa Barat ada. Di Indonesia saja banyak kantong-kantong mayoritas yang tadinya non-Kristen. Ada perubahan. Jangan pikir Eropa terlalu jauh, kawan. Eropa itu ada 44 negara. Dari 44 negara ada 3 negara yang dulunya mayoritas Islam seperti Portugal, Spanyol, Bulgaria. Itu tahun 1400 sampai 1800-an. Itu 3 negara ini mayoritas Islam pada zaman kerajaan Ottoman. Tapi sekarang sudah minoritas Islam. Dulunya masa kejayaan Islam itu 3 negara yang saya sebut, Portugal, Spanyol, Bulgaria, itu mayoritas Islam. Tapi ketika ada penaklukan dari Kristen Katolik, sekarang Katolik yang menjadi mayoritas, Islam minoritas. Banyak membaca, jangan dengar saja. Hanya ketika mendengar kita cari informasi, betul tidak, ya. God bless you. Ya, apa yang disampaikan oleh Bapak ini ya ada benarnya juga ya. Jadi sebenarnya jangan kita membandingkan. Nah, tapi kalau mau dibandingkan ya sebenarnya di Indonesia ada sudah semakin tinggi persentase orang Indonesia gitu yang percaya kepada Tuhan Yesus, yang beragama Kristen. Belum lagi mereka yang tidak mencatatkan diri atau tidak dicatatkan di pencatatan sipil. Kenapa saya bilang gitu? Karena ada mereka yang mungkin percaya Yesus tapi
masih beragama lain gitu, entah agama Islam atau agama yang lainnya juga gitu. Kita next lagi. Mengatai Yesus, jadi seperti ini dia sekarang. Kakinya hilang satu. Ada ya nanti dikira orang ada kaki aku. Woy. Oh, masih ada kakinya rupanya. Ada biarkan aja. Ini aku di rumah Kak Titis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat penghujat Yesus Julius ya, yang kemarin habis sakit, mudah-mudahan bertobat cepat segera, jangan menghujat lagi ya. Kok aku pula lah? Yang sakit dia teman-teman, lihat lagi. Jangan liatin kaki aku, nanti dibilang dia amputasi pula. Jadi ini rumah Kak Titis, kami manggilnya Kak Titis. Beliau adalah kakaknya Bang Ali, kakak aku, kakaknya Julius. Masya Allah, beliau adalah salah satu the best sister untuk saat sekarang ini. Kenapa? Kalian bayangin lah, makan aku di mana? Pantesan lu bilang untuk saat ini aja ya. Bukan untuk saat ini, pas di time ini. Oh, di time ini. Dialah yang aku susahin gitu. Yang susahin. 3 kali loh. Iya, soalnya kalau besok nggak kasih dia makan lagi, berubah nih statementnya. Enggak lah, kau pikir aku kayak kau. Giliran udah lulus ininya, lupa semakin lama. Ah, ini lari. Jadi gini guys, Kak Titis yang ngasih apa? Ini bukan masalah ngasih makan sebenarnya. Ngasih baju juga, ngasih jilbab juga. Banyak kali yang gue minta ya orangnya. Ih, nyusahin kali. Baru sadar kau. Beliau nggak ngerasa disusahkan karena beliau udah terbiasa. Orang Rohingya aja ya beliau terima. Masa aku nggak mau diterimanya? Jangan ku tengok kakiku, minta. Duduk sini. Tengoklah rumahnya Kak Titis ini guys. Ringoklah rumah. Apa nggak gemuk aku di sini ya kan? Apa nggak gemuk aku di sini? Makan 3 kali sehari cukup. Lama-lama pengen dijadikan adik angkat kandungnya. Masukkan aku dalam daftar keluarga Kak. Memang ngerepotin satu manusia nih. Apa kau senang kok ya? Ya, sekarang pertanyaan yang paling banyak nih ditanyain nih. Apa benar Anda sedang terkena azab? Jadi kalau segini, kalau seandainya memang teman-teman kita Kristen mengatakan bahwa aku tuh diazab sama Yesus, maka selama ini benarlah pernyataan bahwa Yesus itu tidak mengajarkan ajaran kasih. Bayangin aku cuma berdebat tentang dia aja, dia azab aku sampai kayak gini. Aku lagi parkir di atas kursi didorong sama dia. Berarti dia nggak sekasih itu kalau memang dia yang mengazab aku gitu loh. Kau bayangin ya, Paulus aja yang membunuh dia ampuni. Rambut aku kelihatan nggak dulu? Enggak. Nah, Paulus aja yang membunuh dia ampuni. Masa aku berdebat membela kehormatannya, diazab dia, didorongnya aku dari kursi. Pokoknya kalau misalnya ada orang Kristen yang bilang aku diazab Yesus, berarti kalian iyakan Yesus yang mendorong aku. Nggak fair itu. Minimal kalau dorong aku nampak kalau wujudnya kan, biar bisa aku tanyain, ngapain aku didorong, apa salahku kan gitu. Nggak ada lah itu. Dengan mengatakan bahwa Yesus mengazab aku gara-gara aku berdebat, itu sama. Bukan karena kamu mendebat, tapi karena kamu sering mengata-ngatai pendeta. Lah, apa pula? Gini, yang paling tidak boleh itu menghujat Roh Kudus, ya kan? Emangnya pendeta Roh Kudus? Pendeta punya Roh Kudus. Lah, dari mana kita tahu pendeta punya Roh Kudus? Banyak kan cerita mujol. Intinya gini, kalau ada orang Kristen yang mengatakan aku diazab sama Yesus, berarti kalian benarkan Yesus itu kejam. Sikit-sikit ajab, sikit-sikit Bukan ajab. kejam, tapi tegas. Apa pula tegas kayak gitu, dorong. Aku lagi pargoy di atas kursi, terus didorong sampai terkilir kakiku. Si Julius bohong guys, ya dibilang kaki aku patah ya guys. Loh, ini bukan patah ya? Enggak, jangan ku sentir-sentir kaki aku. Jelek kali soalnya kaki aku. Mak, legam hitam kayak gitu jadinya bengkak biru. Teman-teman ya, bukan cuman aku yang diazab sama Yesus kalau kita pakai paradigma diazab Yesus ya. Julius nggak lama setelah bikin konten kakiku patah, masuk rumah sakit dia. Aku nggak masuk rumah sakit, aku pergi ke rumah sakit untuk suntik vitamin, Nggak beda. bisa ngomong dia, gara-gara sering menghujat jadi nggak bisa ngomong dia. Ya gitu, ya kan sayang. Ini namanya adalah Julius. Astaga. Oke, Jangan jadi nakal ya. kabar tentang Uni Rifa kena azab tuh salah ya. Padahal semua orang udah bahagia banget nih. Ini Kak Titis ini kakak aku ya. Beliau adalah Masya Allah ukti fillah, saudari fillah yang luar biasa. Sangat respect terhadap para debater juga.
Beliau sangat menghormati Bang Zuma, menyayangi Bang Ali karena Bang Ali adalah adiknya. Nggak, sekarang kita kembali ke ini yang ditanyakan nih. Artinya menurut kamu nih bukan azab lah ya? Bukanlah, namanya kecelakaan. Jadi setiap orang kecelakaan diazab gitu. Ya soalnya kan kamu ini adalah musuh besar ini bagi beberapa Polikardos. Mereka tuh mengajarkan ajaran kasihi atau enggak sebenarnya? Kasih lah, kasih mampus. Kalau memang begitu ya udah. Kalau memang mereka bilang aku diazab Yesus, ya udah, berarti mereka terima kenyataan bahwa Yesus itu tukang azab, bukan Tuhan yang maha kasih mengampuni musuh. Itu aja sih poinnya, Jul. Tapi mereka bilang bukan Yesus yang dorong, tapi setan yang dorong atas izin Yesus. Jadi maksudnya iblis minta izin sama Yesus gitu? Kurang ngerti juga. Nggak ada. Ini konsekuensi logik kalau seandainya dia mengatakan, orang-orang Kristen mengatakan Uniriva diazab Yesus, maka sudah fix bahwa Yesus itu tidak mengajarkan kasih. Bagaimana mungkin aku yang tidak pernah membunuh, tidak pernah melakukan penyiksaan terhadap murid Yesus seperti Paulus, aku seorang perempuan lagi, sedangkan perempuan Kanan aja yang dia bilang anjing, masih dia berikan pertolongan loh, Jul. Aku bukan perempuan Kanan. Nah terus perempuan pesundal aja yang ada roh-roh berapa itu dibawa-bawa sama dia. Aku bukan pesundal. Pesundul. Aku cuma pesundul aja, itu pun sedikit-sedikit aja ya kan. Astagfirullah. Lalu kenapa Yesus? Harusnya Yesus itu mendatangi aku dan mengkristenkan aku. Kok malah diajab aku, didorong? Kok kejam kali ya kan? Jadi setelah kakinya seperti ini, apakah Uniriva akan terus berdebat nih? Nah pastilah akan kudebat semua orang-orang Kristen yang memfitnah Yesus tukang azab. Nah kalau yang diazab itu kau, Jul. Kok aku pula? Julius itu tidak bisa bicara, teman-teman. Ini baru bisa ngomong. Itu pun setelah bertemu dengan saya. Saya bacakan doa. Astagfirullah. Saya bacakan doa. Ya Allah, semoga dia jangan yang aneh-aneh lah. obat ini. Langsung bisa Aneh-aneh. bicara. Kalau enggak, coba teman-teman udah berapa lama dia nggak bikin konten nih? Itu tandanya dia diazab. Bukan, tenggorokan nggak enak. Daripada kita memaksakan, ya mending kita istirahat. Kita sadar nggak kayak Uniriva, udah lagi sakit, tetap live terus. Tiada hari tanpa live, tiada hari tanpa membahas Yesus. Hobi aja, hobi. Ya itu intinya lah. Intinya biarkan aku menikmati, biar enak gitu, jadi putarkan set gitu, indah loh Jul. Biar izinkan aku menikmati. Nah itu dia kan pandai. Lihatlah itu. Ini nggak ada penampakan nih kan? Hah? Gimana ada penampakan? Tentu nih aku, wah kaget. Soalnya sana kosong tuh, lihat teman-teman. Ini Rifanya kayaknya dia pura-pura deh, dia pura-pura. Tapi apa ya, kita udah lihat lah berapa orang yang memang melakukan hal yang seperti itu ya, seolah-olah mereka menganggap bahwa kuasa Tuhan itu tidak ada. Tapi kalau Tuhan apa ya, karena menghina agama orang lain, menghina Tuhan agama orang lain, kepercayaan orang lain, ya pasti ada balasannya, pasti ada konsekuensinya yang diterima dari Allah itu sendiri. Ya memang sudah pasti kita tahu bahwa ada banyak pengejek-pengejek Tuhan, pengejek-pengejek Yesus ada, dan akibatnya juga ada. Tapi ya kita doakan yang terbaik aja lah untuk Uniriva ini, dan supaya juga proses untuk pengajuan yang dilakukan oleh timnya Pak Dok masih jabat ya kalau nggak salah kemarin tuh ya. Kalau saya nggak sebut nama ya. Gitu. Jadi bagi saya Uniriva ini lumayan keterlaluan juga lah dalam soal beragama. Tapi oke lah, biarlah Tuhan yang melakukan apa yang menjadi bagian Tuhan dalam hidupnya. Inilah kisah cucu Gubernur Sumbar pindah agama karena bingung isi Al-Quran. Ainun Nurul Rahimasari merupakan cucu dari gubernur pertama di Sumatera Barat. Meskipun terlahir Islam, namun ia sekolah di sekolah Katolik. Sari dirawat oleh nenek dan kakeknya lantaran orang tuanya berpisah. Sari mulai tertarik dengan Kristen ketika sekolah dasar. Ia sangat tertarik menghias pohon Natal hingga nyanyian Malam Kudus. Rupanya hal ini pernah terdengar oleh kakek dan neneknya, namun sang nenek acuh dengan hal ini karena masih dianggap anak-anak yang
yang belum mengerti soal agama. Tapi lewat inilah Sari merasakan ada pengaruh terhadap kehidupannya. Ia selalu mempertanyakan soal arti tulisan Al-Quran kepada kakek neneknya, namun ia bingung karena tidak ada yang menjelaskan secara detail. Apalagi bagi umat muslim harus mengetahui cara baca Al-Quran yang benar. Jika tidak, maka akan mendapat dosa. Ia pun makin takut karena tidak paham dan malah mendapatkan dosa jika tidak bisa membaca Al-Quran dengan benar. Padahal ia ingin sekali masuk surga. Saat SD, ia memang banyak bertanya kepada guru agamanya, tapi menurutnya dalam mencapai surga itu begitu sulit. Ia mengaku tidak ada yang menuntun dia masuk surga. Singkat cerita, saat merantau di Jakarta, ia bertemu dengan seorang pria. Dia menjalin hubungan dengan pria yang beda agama. Sari seorang muslim sementara sang pria menganut agama Katolik. Pria yang ia sukai mulai bercerita tentang sosok Yesus Kristus. Pacarnya juga memberikan sebuah buku yang ditulis oleh Yusuf Roni tentang Yesus. Sari mengatakan jika buku itu membuktikan beberapa hal soal Yesus itu Tuhan, mulai dari hadis hingga sholat 17 rakaat yang selalu meminta petunjuk jalan kebenaran, dan menurutnya itu masuk akal. Saat pacarnya hendak ke gereja, ia ikut ke gereja. Sari merasakan kenyamanan dan mengakui suka khutbah orang Kristen. Ia akhirnya ketagihan ke gereja bersama sang pacar kala itu dan pada akhirnya pindah agama tahun 1982. Ya, luar biasa ya. Dan cara Tuhan untuk membuat orang menjadi pengikut dia itu kita tidak bisa tebak. Ada aja cara Tuhan. Jadi entah lewat sekolah, entah lewat orang-orang sekitar, dan yang penting kalau Tuhan itu sudah mengetuk dan memang orang itu dipilih Tuhan untuk diselamatkan, ya pasti cara Tuhan itu luar biasa membuat orang itu percaya kepada dia. Itu tidak dapat diganggu lagi gitu. Kita next lagi pada video berikutnya. Saya bilang sama diri saya, maaf ya, Tuhan itu tidak sebatas agama. God is beyond. Agama itu tidak cukup untuk menampung besarnya Tuhan. Buat saya. Oke? Dan tidak ada satu manusia pun di bumi ini, saya bersaksi, yang bisa menentukan kemana orang itu pergi setelah dia mati. Tidak ada. Nggak ada. Jadi selama kamu masih hidup, mau orang bilang seburuk apa kamu, mau keluargamu hina kamu, is not define who you are on the future. Yes, amen. Oke? Preach it, Pastor. Is not define you at all. Tidak menyatakan dirimu di masa depan. Mungkin saat itu kamu begitu, but not on the future. Ya luar biasa ya kesaksian Denny Sumargo ini ya, karena inilah kalau orang-orang yang bertobat itu karena betul-betul mengalami Tuhan itu secara pribadi dalam hidupnya. Jadi kesaksiannya pun betul-betul dia mengalami, dan ketika dia membagikan itu kepada orang lain, maka itu luar biasa. Jadi sebenarnya secara tidak langsung dia menyatakan bahwa ya memang tidak ada di dunia ini yang mampu menentukan kamu selamat atau enggak, kecuali Tuhan itu sendiri. Dan dia menemukannya yaitu di dalam Yesus Kristus. Luar biasa kesaksian Bang Densu ini ya. Kita next. Tapi jujur kalau misalkan aku cerita jangan diketawain ya. Aku bilang. Jadi, kocak sih kameraku. Jadi, aku tuh sebenarnya nggak langsung pindah. Aku tuh nggak langsung memutuskan Kristen atau Katolik atau agama apapun. Tapi aku kepo. Jadi umur 15 tahun itu kan aku masuk. Pokoknya pas aku masuk SMP, terus karena kan SD tuh temanku Islam semua. Terus apa ya? Mungkin karena aku terlalu sering dapat doktrin tentang dosa, orang yang sholatnya nggak diterima. Pokoknya kayak misalkan, oh kalau misalkan orang yang makan babi badannya nggak diterima, kalau misalkan orang ini nggak diterima gitu. Jadi terus juga banyak orang yang aku temui yang kayak aku aku tuh berdosa, jadi percuma Tuhan gak bakal terima aku. Namanya juga umur 15 tahun ya. Ini keep in mind, ini anak umur 15 tahun. Jadi terus habis itu aku terus SMP, aku kenalan sama temenku Kristen. Wah, dia tuh anaknya nakal banget, bener-bener nakal, suka ngejambak orang dan sebagainya. Bahkan SMP dia udah ngerokok, padahal masih SMP. Tapi ketika ngobrolin soal Tuhan, dia tuh bisa berbinar-binar banget, bisa berbahagia banget, seolah-olah
Tuhan itu tuh memaafkan, Tuhan itu tuh sayang sama dia betapa apapun bentuknya. Bukannya aku bermaksud berpikir bahwa berarti kalau misalkan di agama lain, kalau misalkan berdosa dibolehkan berdosa dong, enggak gitu. Cuman kayak ada rasa dimana kayak apapun bentuk kita, apapun masa lalu kita, apa yang kita rasakan itu Tuhan tuh akan selalu terima gitu loh, akan terlalu memaafkan. Kayak dulu Romo aku pernah cerita bahwa Tuhan itu ketika orang berdosa lalu meminta maaf akan dimaafkan, berdosa lagi dimaafkan lagi, dimaafkan lagi. Jadi konsep memaafkan itu yang sebenarnya bikin aku penasaran atas agama pada saat itu Katolik kayak gitu. Jadi bagaimana kayak Tuhan itu memaafkan dan mencintai umatnya, dan juga kayak aku tuh ngerasa kalau misalkan aku diajarin ya, apa yang diajarin aku ya, bukan berarti ini general, tapi yang aku ajarkan, yang aku terima dari pembelajaranku agama Islam dulu waktu SD sampai aku umur 15 tahun itu, bahwa Tuhan itu benar-benar higher power, kayak posisinya tuh di atasku. Jadi kayak aku tuh kayak untouchable gitu. Sedangkan ketika aku belajar tentang Christianity, Katolik atau Kristen, Tuhan itu tuh berada di sampingku, bahkan di dalam hatiku. Jadi aku nggak ngerasa jauh. Bahkan ketika berdoa tuh rasanya kayak bener-bener kayak ngobrol sama temen. Aku tuh bahkan tuh dulu waktu kecil tuh, waktu SMA tuh kalau ngobrol sama temen kayak, Tuhan aku besok lagi ulangan, tolong banget ini mah bantuin dong biar nggak susah gini. Jadi aku merasa dekat sama Tuhan dari situ. Kayak bagaimana Tuhan itu tuh sedekat itu sama aku, nggak berada di atasku tapi berada di sampingku. Tapi apakah karena berada di sampingku itu Tuhan itu menjadi rendah? Enggak, tapi bahkan membuatku merasa lebih dekat. Itu trigger utamanya gitu guys. Kalau misalkan ada yang tersinggung, mohon maaf banget ini mah, karena perjalanan orang kan beda-beda ya gitu. Please jangan disomasi, aku masih pengen punya masa depan. Ya luar biasa ya kesaksiannya ya, akhirnya menjadi banyak ya, masih banyak yang diberkati lewat kesaksian kakak ini. Kita next lagi pada video berikutnya. Islam bahwa laki-laki yang sanggup poligami itu lebih hebat pasti. Karena orang yang berhasil ngatur 2 istri itu akan lebih hebat daripada 1. Yang 3 lebih hebat daripada yang 2, 4 apa lagi. Makanya nikah 4 Superman. Nikah 3 gentleman. Nikah 2 real man. Nikah 1 cemen. Nah, belum nikah, no comment. Ya mungkin dianggap sebagai lelucon ya, tapi saya nggak tahu apakah memang semua, maksudnya saya nggak tahu apakah hanya beberapa ustadz yang ngomong begini di agama Islam. Tapi kalau seandainya semua meyakini hal ini, ya gimana ya? Gak susah masa, bukan masalah poligaminya, tapi kalau seandainya kekuatan seorang laki-laki dan kemantapan seorang laki-laki untuk menjadi pemimpin dalam keluarga didasarkan pada banyaknya istri, wah itu bagi saya ya nggak setuju lah. Walaupun ini berdasarkan ajaran Islam ya, tapi saya tetap nggak setuju. Oh ini nggak dijelasin di gereja mana ya, tapi ya mungkin benar juga, artinya ikut dalam gereja entah dalam acara apa, ya luar biasa. Coba kita next lagi. Keren deh siswa anak SMA Katolik Santo Yakobus ini. Mereka baru aja ikut kajian kuliah subuh di Pondok Pesantren Darussalam Ciamis, Jawa Barat. Jumlahnya lumayan banyak, ada 114 siswa. Kegiatan ini adalah bagian dari rangkaian acara ekskursi kebinekaan yang temanya Dulur Sabangsa. Kuliah subuh yang diadakan pada Senin 28 Oktober lalu ini juga diikuti ratusan santri setingkat Madrasah Aliyah yang mondok di sana. Kuliah dipimpin Kiai Fadlil Munawar Mansur.
Dalam acara itu, Kiai Fadil sampaikan visi pendidikan pesantren Darussalam. Ia juga menekankan pentingnya menjadi muslim moderat, mukmin demokrat, dan muhsin diplomat. Kiai Fadil juga menjelaskan tri jiwa pesantren Darussalam yang mencakup keadaban, keilmuan, dan kepemimpinan. Setelah ikut kuliah subuh, para siswa dari Jakarta mengikuti serangkaian kegiatan di pesantren bersama para santri. Kegiatan dimulai dengan upacara bendera dalam rangka peringatan Hari Sumpah Pemuda. Kemudian dilanjut dengan perkenalan pembelajaran di pesantren serta dinamika kelas bersama para santri. Laila Zahra yang adalah siswi muslim di SMA Katolik Santo Yakobus bilang, di sekolah Katolik mereka emang terbiasa saling menghargai. Sementara Ahmad Nabil selaku salah satu pimpinan muda Ponpes Darussalam bilang, kunjungan ini sangat positif dan luar biasa. Menurutnya, acara semacam ini bisa memperkuat jembatan persaudaraan antar pemuda Indonesia tanpa melihat latar belakang agama. Ternyata kegiatan anak-anak SMA Santo Yakobus nggak cuma mondok di Ponpes Darussalam aja loh. Sabtu 29 November mereka melanjutkan ekskursi dengan program live-in di pesantren Miftahul Ulum Bangun Sirna Ciamis. Temanya, kita berbeda, kita bersaudara, kita Indonesia. Kehadiran para siswa disambut hangat dan penuh sukacita oleh para santri. Bahkan para santri ini sampai baris di sepanjang gerbang pesantren loh, sehingga vibes persahabatannya kerasa banget. Para siswa juga disambut penampilan seni gamelan Ki Pamanah Rasa dari Sakola Motekar yang berkolaborasi dengan grup angklung Sili Asih Gereja Katolik Santo Yohanes Ciamis. Pimpinan Ponpes Kiai Arif Ismail sangat mengapresiasi kegiatan ini dan berharap silaturahmi kerukunan antar umat beragama terjalin terus. Selama live-in, para siswa melakukan berbagai kegiatan yang menyenangkan. Salah satunya latihan pencaksilat pagar nusa bersama para santri. Keren ya? Kegiatan semacam ini bagus banget buat menanamkan sikap toleran sejak dini kepada para siswa. Dengan kegiatan ini, para siswa belajar bagaimana menyikapi. Semoga sekolah-sekolah lain juga mengadakan kegiatan seperti ini. Yuk, bangun terus sikap toleran di antara kita. Iya, betul. Lewat dari kecil seperti ini dibangun atau diberikan pemahaman bahwa toleransi itu penting antara umat beragama. Jangan sampai bermusuh-musuhan seperti yang banyak dilakukan oleh orang-orang di zaman sekarang. Kita next lagi, ini di akun yang sama. Menteri Agama Prof. Nasaruddin Umar keren banget. Katanya Kementerian Agama bukan cuma milik umat Islam, tapi untuk semua agama di Indonesia. Pernyataan ini dia sampaikan pas hadir di pembukaan sidang raya ke-18 PGI di Toraja Utara, Sulawesi Selatan, Jumat 8 November lalu. Prof. Nasar menegaskan Kementerian Agama itu bukan Kementerian Agama Islam, tapi Kementerian untuk seluruh agama. Pernyataan ini langsung disambut tepuk tangan meriah dari audiens. Prof. Nasar juga bilang keberagaman Indonesia seperti lukisan Tuhan yang harus dijaga dan tidak boleh dirusak oleh siapapun. Dia mengingatkan agar perbedaan yang ada di masyarakat tidak perlu dipermasalahkan, melainkan dirayakan dengan penuh rasa syukur. Di akun Instagram pribadinya, Prof. Nasar juga membagikan momen kunjungan ke Toraja dengan caption yang menyentuh hati. Di captionnya, dia mengingatkan perbedaan seharusnya menjadi dasar untuk hidup damai bersama. Prof. Nasar berharap tidak ada lagi umat beragama yang dilukai dalam menjalankan ibadah atau membangun rumah ibadah. Terakhir, dia meminta masukan dari masyarakat karena Kemenak adalah milik semua umat, bukan hanya umat muslim. Duh, adem banget ya mendengar kata-kata bijak Pak Profesor. Yuk kita dukung komitmen Prof. Nasar dalam menciptakan toleransi untuk semua umat. Kemenak itu milik semua umat. Ya mari kita mendoakanlah supaya apa yang dirindukan dan komitmennya betul-betul dipegang dan antar umat beragama juga betul-betul mendapat keadilan yang benar-benar adil gitu. Sehingga dalam beragama pun benar-benar sama-sama mendapatkan hak yang sebebas-bebasnya untuk beragama berdasarkan kepercayaan masing-masing. Oke teman-teman, demikian aja video kali ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Dari video-video ini ambil yang positif, buang yang negatif. Dan kerinduan saya, kalian dapat juga berikan komentar-komentar positif di kolom komentar. Dan tentu jangan komentar yang negatif. Bagi kalian juga yang suka nonton TikTok dan ingin merekomendasikan video TikTok untuk kita reaction, silakan tag aja di akun TikTok saya yaitu Yata Official. Nanti kita akan reaction pada video-video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.